Pendakian ke Putuk Gragal kali ini saya bersama dengan kakak perempuan saya beserta dengan keluarga kecilnya. Selain itu, jika teman-teman juga menonton video-video saya yang sebelumnya, pasti teman-teman tidak asing lagi dengan orang yang satu ini. Kakak laki-laki saya dengan segala keunikannya. Perjalanan kami mulai pukul 2 siang dari kota Gresik. Lalu lintas saat itu nampak senggang, belum terlihat ada truk-truk besar yang melintas. Mungkin kebanyakan dari mereka masih libur cuti bersama. Musabab, perjalanan kami kali ini adalah di hari ketiga Hari Raya Idul Fitri. Memasuki Kabupaten Mojokerto, kami beristirahat sejenak, membeli beberapa kebutuhan, dan melanjutkan perjalanan. Kita ikut tonton dia. Peta kan? Peta ke gunung itu. Sekitar pukul 4 sore, kami sampai di parkiran Putuk Gragal. Nampak tidak terlalu ramai dan tidak banyak pendaki yang datang. Kami bergegas untuk melakukan registrasi pendakian dan mengambil beberapa alat yang sudah kami sewa via WhatsApp sebelumnya agar dapat segera melakukan pendakian. Namun, situasi yang tidak kami harapkan, atau mungkin juga sama dengan teman-teman pendaki lainnya, hujan turun dengan lebatnya. Alhasil, kami harus menunda pendakian yang rencananya kami mulai di sore ini hingga hujan benar-benar berhenti. Musabab, kami pikir akan berbahaya melakukan pendakian saat hujan. Mengingat kami juga membawa 2 bocil. Sembari menunggu hujan berhenti, kami mengemas dan merapikan isi tas kami, memastikan kembali kelengkapan kebutuhan yang kami bawa. Kami duduk-duduk di shelter samping pos perizinan sambil berharap semoga hujan segera berhenti. Sekitar pukul 6 maghrib, hujan benar-benar telah berhenti. Kami bersiap untuk segera melakukan pendakian. Musabab sehabis turun hujan, jalur pendakian yang kami lalui malam ini terasa licin dan juga banyak kami temui genangan-genangan air. Sesekali kaki saya menginjak lumpur yang lengket, sehingga membuat sendal yang saya pakai tersangkut di lumpur. Memang, saya rasa kurang cocok sih untuk melakukan pendakian hanya dengan mengenakan sandal biasa. Apalagi di musim hujan seperti ini, kaki akan mudah terpeleset dan kurang terlindungi. Terlalu. Untuk pendakian di malam hari ini, saya tidak banyak mengambil gambar. Musabab, kurangnya alat penerangan, dan juga kami harus lebih berhati-hati dan fokus ke jalur. Untuk review jalur yang kami lalui malam ini, teman-teman dapat tonton di video pendakian saya sebelumnya. Sudah lumayan lama sih, tapi saya rasa tidak banyak perubahan dengan jalur yang saya lalui sekarang. Di jalur pendakian, saya dikejutkan dengan penampakan serangga yang sudah lama tidak saya jumpai. Iya, kunang-kunang. Entah mengapa saat ini kunang-kunang sangat sulit dijumpai. Enggak ya? Bisa fokus Yon. Sekitar setengah 9 malam, kami tiba di camping ground di pos 4. Sesampainya di pos 4 ini, kami beristirahat sejenak di shelter yang disediakan.
Kurang maju. Langsung ah. Enggak sih alon-alon. Setelah beristirahat, kami mencari tempat untuk kami mendirikan tenda. Beruntungnya, malam ini camping ground di pos 4 ini tidak terlalu ramai, sehingga masih banyak terdapat lahan yang lapang untuk kami mendirikan tenda. Setelah tenda siap, kami merapikan perlengkapan ke dalam tenda, menyiapkan makan malam, dan segera tidur guna menyiapkan tenaga untuk melanjutkan pendakian menuju puncak Putuk Gragal di esok hari. Bunyi alarm yang saya setel sedari sebelum tidur semalam membangunkan kami di pagi ini. Tidur semalam rasanya nyenyak sekali, walaupun kami harus berbagi sleeping bag. Karena sleeping bag di tempat penyewaan sudah habis. Namun beruntung, suhu malam ini tidak begitu dingin. Kami awali pagi ini dengan merebus air untuk menyeduh minuman saset yang kami bawa. Bersantai sejenak sambil menikmati suasana pagi di tengah hutan. Pagi ini cuaca terlihat cerah. Matahari menampakkan semburat sinarnya dari sela-sela ranting pepohonan. Kami bersiap dan mengemasi perlengkapan yang akan dibawa untuk mendaki ke puncak Putuk Gragal. Seperti pendaki pada umumnya, tenda dan perlengkapan yang tidak diperlukan ditinggal di camping ground untuk efisiensi waktu dan tenaga. Pukul 6:10 kami melanjutkan pendakian dari camping ground pos 4. Ngomong-ngomong soal pos 4, kenapa kami milih buat mendirikan tenda di sana? Salah satu alasannya karena di pos 4 merupakan camping ground di Putuk Gragal yang terdapat sumber air. Tak hanya sumber air, shelter, musola, dan toilet juga ada di sana. Jalur pendakian di Putuk Gragal ini cukup panjang dan melelahkan bagi kami yang notabene sebagai pendaki pemula dan jarang berolahraga. Ditambah lagi dengan membawa 2 bocil yang perlu pengawasan ekstra dan sesekali menggendongnya jika terdapat jalur yang terjal dan sulit dilewati. Namun beruntungnya, bocil-bocil ini tidak rewel dan malah tambah senang kalau diajak petualangan semacam ini. Oke teman-teman, jadi semalam kita jadinya mulai mendaki sekitar jam 6 malam ya, karena ada situasi yang tidak diinginkan, mungkin tidak diinginkan sama semua orang yang ada di sini. Terus kita sampai mungkin sekitar jam 8:30 malam gitu. Dan ini pagi ini kita mulai jalan lagi buat ke puncak sekitar jam 6, sekitar jam 6-an ya, 6 lebih 10 atau 15 menitan. Putuk Gragal ini merupakan sebuah bukit atau bisa disebut sebagai anak Gunung Welirang. Oleh sebab itu, jika cuaca cerah seperti ini, di jalur pendakian akan terlihat kemegahan Gunung Welirang dengan kepulan asap putihnya. Salah satu peraturan di Putuk Gragal ini adalah pendaki dilarang untuk mendirikan tenda di puncak. Oleh sebab itu,
terdapat camping ground yang sekaligus menjadi batas pendaki untuk mendirikan tenda. Namun, di camping ground ini tidak terdapat sumber air dan fasilitas lain seperti yang terdapat di pos 4. Nah, kalau sudah melewati batas camping ground terakhir, artinya pendaki sudah semakin dekat dengan puncak. Kalau cerah seperti ini, dari sini bisa terlihat kemegahan Gunung Penanggungan dari kejauhan dengan Gunung Bekel di sebelahnya. Tidak lama kemudian, kami sampai di puncak Putuk Geragal. Beruntung, sampai kami di puncak pun, cuaca terpantau masih sangat cerah. Ya, walaupun sesekali datang kabut, tapi untungnya tidak berlanjut. Oke teman-teman, sekian dulu buat perjalanan kali ini. Semoga teman-teman suka. Seperti biasa, jika suka jangan lupa klik tombol like. Apabila teman-teman ada saran atau pertanyaan, bisa langsung curahkan di kolom komentar. Dan jika belum, teman-teman bisa mengklik tombol subscribe untuk dukung dan agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Bye. Oke teman-teman, jadi sebenarnya saya di gunung ini tuh lagi galau ya teman-teman. Tapi nggak tahu harus menyampaikannya kemana gitu. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempat untuk kembali, bawa